jangan melampaui batas di dalam keluarga. Nabi itu batasnya manusia biasa tapi dapat wahyu dan yang dapat mukjizat itu jangan dilebihkan. Rasul juga begitu, mereka melebihkan. Nah yang niru ini ternyata lebih nemen lagi. Pertama disamaan anak Allah, karena ada mukjizat lain menghidupkan orang mati, maka akhirnya dinaikkan pangkatnya jadi Tuhan sendiri. Ya, sangat berlebihan. Sekarang contoh lain satu lagi. Satu lagi kita ambilkan dari surat surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayatnya 30 31 kalau enggak hilaf itu ya. Ya. Ini orang yang suka membuat Tuhan, ya. Atau dua lah, habis ini masih ada lagi nanti ya. Kita mulai dari ayat 30 ya. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyriku. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Dan mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga kepada Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Ini Yahudi dan Nasrani. Ya. Orang Yahudi berkata atau mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Uzair itu siapa? Uzair itu adalah nabi, seorang nabi juga. Ya. Itu yang kisahnya ada di Al-Baqarah 259 itu. Ya. Yaitu yang pernah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Ya. Ketika datang ke Baitul Maqdis itu ternyata betul hancur lebur, sehingga sempat berkata siapa yang sanggup menghidupkan kota yang sudah hancur. Maka Allah memberi mati selama 100 tahun dan dibangkitkan. Kemudian disuruh melihat, lihat coba kendaraan mau keledai, ternyata dilihat sudah jadi tulang belulang. Ini biasa saya kira kalau ini ya.
Kenapa ya? Memang manusia aja juga seperti itu, nanti tinggal pulang. Nah ini yang nggak biasa satunya. Lihat makananmu, gado-gadomu di lengan kira-kira gitu. Rujak singurmu lihat itu ya. Ternyata masih utuh, tidak berubah. Padahal sudah 100 tahun. Jadi menunjukkan apa ini? Kekuasaan Allah itu. Ya. Ketika ditanya berapa lama kamu tadi tidur, nanya yaum atau jam sehari atau setengah hari. Persis seperti Ashabul Kahfi itu. 309 tahun tapi terasa hanya sehari atau kurang dari sehari. Inilah yang menyebabkan orang Yahudi itu berlebihan, mati hidup lagi, dipertuhankan atau dianak Tuhankan, Uzair ibnullah. Ternyata ini ditiru. Siapa yang meniru? Orang Nasrani. Hanya penyebabnya berbeda. Yaitu apa? Ya. Nabi Isa alaihissalam itu dianggap anak Allah juga. Kenapa? Ya, karena dia lahir tanpa bapak. Ya, lahir tanpa bapak. Ya. Padahal Surabaya umbioan tanpa bapak itu. Sehingga anak Tuhan banyak di Surabaya ini kalau itu benar ya na'udzubillah min dzalik ya. Dianggap anak Tuhan juga tanpa bapak ya. Maka itu semua adalah sikap yang berlebihan, al-ghuluwu fid-din. Maka mereka bilang ya ayyuhalladzina la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas di dalam agama. Nabi itu batasnya manusia biasa tapi dapat wahyu dan yang dapat mukjizat itu jangan dilebihkan. Rasul juga begitu. Mereka melebihkan. Nah yang niru ini ternyata lebih nemen lagi. Pertama disamakan anak Allah. Karena ada mukjizat lain menghidupkan orang mati. Maka akhirnya dinaikkan pangkatnya jadi Tuhan sendiri. Ya, sangat berlebihan. Ya. Maka kalau sudah seperti itu, sebenarnya ucapan mereka itu sama aja dengan ucapan orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Orang kafir itu menganggap malaikat itu anak perempuannya Allah juga. Malaikat kok pakai tak marbutoh, malaikatun. Bahasa Jawa tuntun mesti wedok ya. Tuntun tintin itu mesti perempuan. Malaikatun dianggap anak perempuan juga. Jadi sama aja dengan sikapnya orang musyrik, orang kafir sebelum mereka qatalahumullah. Asalana qatalah, semoga mereka diperangi oleh Allah. Biasanya diterjemahkan Allah melaknati orang yang semacam itu. Nah, laknat itu ada dijauhkan dari rahmat akhirat. Jadi rahmat yang kekal dan abadi dijauhkan darinya sehingga dilaknati oleh Allah apa juga oleh malaikat, oleh manusia. Tidak akan pernah menyentuh surga, bahkan baunya pun tidak akan mendapatkan. Itu laknat. Meskipun sekarang laknat dianggap sepi juga oleh sebagian kita ya. Karena sokok menyokok itu laknat juga kan, dianggap sepi ya, enteng kira-kira. Padahal itu nggak akan pernah masuk surga itu. Ya, Ana yufakul, kenapa mereka bisa berpaling seperti itu? Jadi pikirannya di mana, otaknya di mana? Jangan jauh berbeda antara Allah dengan yang selain.